أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kali ini insyaallah, karena sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka materi khusus pada kesempatan ini adalah menyambut kedatangan Ramadan, karena kita beberapa hari lagi ya bulan Ramadan yang berkahi akan segera tiba. Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sekaligus juga di bulan Ramadan Allah memfardukan puasa. Maka Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kekhususan yang agung, keistimewaan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Allah mengistimewakannya. Bahkan Ramadan merupakan bulan yang sangat utama, yang sangat agung, dan sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya berkenaan dengan kedatangan bulan ini, yakni bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar bersungguh-sungguh di bulan Ramadan tersebut untuk beramal soleh. Artinya bahwa Rasul memberikan motivasi agar menyiapkan setiap diri atas kedatangan Ramadan tersebut untuk beramal soleh. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hada syahrul Ramadan." Ini adalah bulan Ramadan. Qad jaa, sungguh Ramadan telah datang. Nabi menyampaikan ke para sahabatnya, "Tufattahu fihi abwabul jannah." Dibukakan di bulan Ramadan pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Artinya di luar bulan Ramadan tidak dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan ditutup di bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Karena ada sebagian kaum muslimin yang beranggapan bahwa surga dan neraka itu belum Allah ciptakan, karena belum perlu katanya. Apa isinya kalau diciptakan? Maka dari hadis ini jelas bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan ketika Ramadan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa tusalsalu fihi syayatin. Dan di bulan Ramadan tersebut syaitan-syaitan diikat atau dibelenggu. Ini ya kabar dari Nabi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin syahr Ramadan," apabila awal malam dari bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan, pertama kali masuk malam hari ya, malam pertama di bulan Ramadan, sufidatis syayatin, syaitan dibelenggu, para syaitan. Wa maradatul jin, juga jin-jin pembangkang kelas berat dibelenggu di bulan Ramadan.
wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, falam yuftah min habab, dan tidak dibuka dari pintu-pintu neraka tersebut satu pintu pun. Jadi neraka pintu tutup semua. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq min habab, dan tidak ditutup dari pintu-pintu surga tersebut satu pintu pun tidak ditutup. Tidak ditutup sama sekali. Wa yunadi munadin, kata Nabi, dan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari suka kepada kebaikan, sambutlah Ramadan. Agar jiwa-jiwa orang beriman itu ketika Nabi menyampaikan hal ini siap bahwa kita akan menerima, menyambut kedatangan Ramadan. Sudah siap, ya. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan orang-orang yang suka keburukan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka. Allah membebaskan dari api neraka, wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Ini adalah kabar gembira buat kita bahwa Ramadan pintu surga dibuka. Dibuka untuk beramal seluas-luasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan ditutup serapat-rapatnya neraka supaya kita meninggalkan perbuatan tersebut, perbuatan yang tidak baik, ya, bahkan para syaitan dibelenggu. Oleh karena itu kita lihat bahwa setiap Ramadan karena syaitannya dibelenggu, banyak kaum muslimin sangat mudah untuk menunaikan amal soleh. Yang sebelum Ramadan jarang ke masjid atau berat sekali ke masjid, ketika masuk Ramadan berbondong-bondong, berduyun-duyun kaum muslimin menuju masjid untuk melaksanakan ibadah. Karena setannya dibelenggu. Setannya dibelenggu. Yang sebelum Ramadan jarang kita membaca Al-Qur'an, maka ketika Ramadan datang, kaum muslimin datang ke masjid, sholat sunnah, kemudian melihat menuju rak Quran, kemudian diambil Qurannya dan dibaca. Membaca Al-Quran sangat enteng untuk melakukan ibadah karena setannya dibelenggu. Setannya dibelenggu. Kemudian bersedekah termasuk di dalamnya. Kaum muslimin kalau Ramadan banyak dari mereka bersedekah, berinfak, bahkan membayar zakat. Itu ramainya di bulan Ramadan. Ya. Padahal yang namanya zakat itu tidak mesti di bulan Ramadan, tapi sudah waktunya ya bayar zakatnya. Tapi mayoritas kelihatannya yang nampak ketika Ramadan pada bayar zakat, zakat mal. Jarang sekali di bulan selain Ramadan, wah ini ada pembagian zakat, jarang. Kenapa itu ya? Itu ya. Jadi Ramadan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Maka para ulama ada dua pandangan dalam hal ini. Memang syaitannya dibelenggu. Syaitannya memang dibelenggu. Buktinya tadi, kaum muslimin di bulan Ramadan itu sangat mudah dan ringan untuk melakukan amal soleh. Padahal perut kondisinya lagi capek, lapar, haus, capek puasa, tapi sholat tarawih full. Seakan-akan, ya memang bukan seakan-akan, terasa rugi kalau semalam saja tidak mengikuti sholat tarawih, padahal sunnah. Itu menunjukkan bahwa memang di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Sesuai dengan makna ucapan Nabi SAW. Ada juga di antara pandangan ulama bahwa yang dibelenggu itu adalah setan-setan kelas berat. Ya, setan kelas lembutnya masih berkeliaran. Ya, hanya di antara jin
di bulan Ramadan masuk ke tubuh orang, kesurupan. Ustaz, jariku setannya dibelenggu, tapi tanggai kita kesurupan. Iya. Ustaz, katanya setan dibelenggu, tapi bulan puasa ada orang bertengkar, marah-marah. Iya, setannya dibelenggu. Ya, tapi kenapa dia marah? Dia marah itu adalah tabiat bawaan, sifat marahnya itu atau kebiasaan marahnya itu masih ada pada diri orang tersebut. Ya, tabiat setan, nafsu setannya. Jadi walhasil bahwa para setan jin dibelenggu. Ada di sini maradatus syayatin, maradatul jin, jin kelas berat dibelenggu. Makanya ketika Ramadan telah selesai, kembali lagi berat ke masjid, berat baca Quran, berat sholat malam. Apa? Setannya yang kembali lagi. Iya. Coba kalau Ramadan enteng baca Quran, berapa juz? Kita wis katam sejuz, wis ada seminggu katam sejuz. Hebat ya, Masya Allah. Makanya, hai orang yang mencari kebaikan, sambut Ramadan. Hai orang yang suka kepada keburukan, berhenti, taubat. Ya. Kemudian di malam Ramadan itu, ya, wa dzalika kullu lailah, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari siksa api neraka setiap malam Ramadan. Dan ini yang kita harapkan, bahwa dengan puasa, dengan ibadah tersebut kita termasuk orang yang harapannya dibebaskan dari api neraka, termasuk orang tua kita dan saudara-saudara kita. Kemudian akhbar sallallahu alaihi wasallam anna fi hadzal syahr, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan di bulan tersebut, yamunullahu jalla wa ala ala ibadihi, Allah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya bi abwabin azimah minal maghfirah, dengan apa? Pintu-pintu yang agung dari ampunan. Karena di bulan Ramadan inilah disebutkan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya dengan sebab ibadah puasa Ramadan. Dan di bulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain, Nabi mengkhabarkan bahwasanya Allah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya dengan pintu-pintu yang agung minal maghfirah, dari ampunan. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman. Karena iman itu karena apa sih? Karena percaya, yakin kepada Allah bahwa ini adalah perintahnya dan kita melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu iman, niat karena Allah, niat ibadah. Orang niat itu kan ada 3 ya. Pertama niat ibadah, ya kan. Kemudian kedua niat melaksanakan ibadah tersebut, puasa, sholat, ya kan. Kemudian niat dalam rangka apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini niat, tingkatan niat. Kita puasa, niat ibadah. Kemudian yang kedua, niat berpuasa itu sendiri. Yang ketiga puasanya itu niat karena melaksanakan perintah Allah. Nah, itu niat sempurna. Niatnya sempurna. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman, karena percaya bahwa puasa Ramadan itu perintah Allah. Bahkan salah satu dari rukun Islam, yang mana rukun Islam tidak sempurna
kecuali di dalamnya ada puasa Ramadan. Ya. Kemudian wahtisaban nih, yang kedua, berharap pahala dari Allah. Jadi ada dua hal syarat yang harus dipenuhi orang yang berpuasa supaya dia dapat ampunan. Pertama, iman kepada Allah, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, baru dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya, dosa baginya apa yang telah lalu diampuni. Tapi kalau puasanya karena ikut-ikutan, wakin kita Ramadan lah, ya apa umumnya baik, puasa ya puasa, bukan karena iman. Wakin Ramadan lah, apa umumnya baik, puasa ya puasa, tidak berharap pahala dari Allah, maka orang tersebut tidak diampuni dosanya. Dengan sebab apa? Puasanya ikut-ikutan. Apa umumnya baik, puasa adat. Jadi harus imanan wahtisaban. Ini pintu-pintu yang agung, pintu-pintu maghfirah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW. Bahkan terinci bukan hanya puasanya. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orangnya yang berdiri di malam Ramadan, berdiri maksudnya beribadah di malam Ramadan, apakah salat sunnah, apakah baca Quran, apakah tarawih, salat berjamaah, ya, di malam Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ia diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Satu lagi, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri, yang menegakkan malam Lailatul Qadar, ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka ia diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Setahun ke belakang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, Ramadana ila Ramadani, ya Ramadanu ila Ramadana. Jadi puasa Ramadan sampai dengan Ramadan berikutnya itu adalah menjadi penghapus di antara keduanya. Dosa apakah tersebut? Dosa apakah yang diampuni oleh Allah? Dosa kecil. Dosa kecil. Tapi dosa kecil juga kan jadi banyak kalau dilakukan setiap hari. Apalagi 1 tahun. Ya, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Tidak ada dosa besar kalau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diampuni dosa kecil. Kalau dosa besar, taubat. Harus bertaubat. Taubat dari meninggalkan maksiat. Apa dosa besarnya? Dosa besar adalah dosa yang di sana mengandung ancaman, siksa azab api neraka atau laknat. Maka itu dosa besar. Misalnya riba, ya berhenti dari ribanya. Kalau ribanya terus menerus, ya tidak diampuni yang belum taubat. Ya, tidak terhapus dengan puasa Ramadan. Ya, apalagi mau mabuklah, berjudi harus taubat. Berzina apalagi harus bertobat. Syirik apalagi harus bertobat. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahrul hadhi, bulan Ramadan memiliki keutamaan, kemuliaan. Allah istimewakan atas bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan ada 2 hal ketika kedatangan Ramadan. Amal awal, yang pertama, an-nufriha azimal farhi atau an-nafraha. Kita sudah selayaknya kedatangan Ramadan itu bergembira dengan kegembiraan yang besar. Senang ya, mau datang bulan Ramadan kita gembira. Ya. Bi qudumi hadza syahr.
Maka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan termasuk bagian dari karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Ya, fabidzalika, maka dengan hal tersebut falyafrahu, hendaklah kalian senang, bergembira. Maka yang begitu itu huwa khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa saja yang mereka kumpul dari harta, kesenangan dunia dikumpulkan, itu bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya, itu adalah lebih baik. Ya, maka tentunya siapa orang yang bergembira kedatangan bulan Ramadan? Yang bergembira kedatangan bulan Ramadan adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, yang jujur keimanannya. Kalau kita merasakan gembira dengan kedatangan Ramadan, iman, jujur imannya. Tapi lamun wadah, apaan Ramadan cah? Bakale bisa ngopi, bisa udut, bisa sarapan. Nah, ini harus diperbaiki nih keimanan kita kalau begitu. Ya. Jadi orang yang bergembira dengan kedatangan Ramadan adalah mukmin yang shadiq, yang jujur. Alladzina yahrisuna 'alal khair, yang mereka itu bersemangat untuk menggapai kebaikan. Fi kullil a'wam, di setiap tahunnya, di setiap harinya, ya, dengan apa? Dengan berlipat gandanya, yakni musim-musim kebaikan ini digunakan. Berbeda jemaah sekalian, bi khilafi unasin yaghtamuna 'inda qudumi syahr Ramadan. Berbeda dengan orang yang yakni ketika kedatangan Ramadan merasa sedih. Ya, tadi yang saya sebutkan. Ya, wah ini mau Ramadan, dia sedih. Biasanya sarapan pagi, biasanya dia bisa makan di warung bebas, ya, menikmati dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Sekarang mau datang Ramadan terbatasi. Ya, dia merasa terbatasi, ya, terhalangi dari syahwat dan kelezatan-kelezatan yang biasa mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, kita sambut Ramadan dengan sukacita. Ya. Jiwa ini perlu dikondisikan. Jiwa itu perlu dikondisikan. Makanya ya kalau zaman Nabi, ya Nabi dan para sahabat atau orang-orang soleh itu sebelum datang Ramadan, di bulan Sya'ban itu banyak membaca Al-Quran. Karena nanti supaya masuk Ramadannya sudah biasa, pemanasan dulu. Ibarat sholat fardu, ada sholat qobliyahnya dulu, sholat sunnah qobliyah sebelum sholat wajib. Mereka juga banyak, bahkan Nabi banyak berpuasa Sya'ban agar dia tidak kaget. Ya, di samping tadi, seperti ibaratnya kalau sholat fardu itu qobliyahnya. Ya. Ammal amr tsani, adapun perkara yang kedua yang harus kita lakukan adalah yang pantas layak kita lakukan, an-nuhayya anfusana, menyiapkan diri-diri kita tamamat tahayyu'ah dengan kesempurnaan persiapan untuk mengambil faidah dari apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, dari kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi ada dua, hendaklah kita menyambutnya dengan sukacita, bukan sebaliknya kita merasa sedih karena akan terhalangi syahwat dan kelezatan yang biasa kita lakukan. Yang kedua adalah kita menyiapkan diri-diri kita dengan kesiapan yang baik, ya, untuk mengambil faidah apa yang nanti kita lakukan di bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan yang ada.
Oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah kita sambut ya dengan semangat. Kita sambut dengan semangat. Ya, di atas kebaikan-kebaikan kita gunakan kesempatan waktu yang ada dengan kesempatan yang besar. Ya, berbeda dengan kebiasaan manusia atau sebagian manusia, Ramadan itu ya mereka menyiapkan makanan yang berlebih ya. Ini kurang bagus juga. Kurang bagus juga. Ya, maka seorang mukmin yang jujur menyambut kedatangan Ramadan bil hirs, dengan semangat ala gtinami khairatihi, untuk menggapai atau untuk mengambil kesempatan waktu kebaikan-kebaikannya, bil hirsi ala taatillah, dengan bersemangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan berlipat gandanya ibadah di bulan tersebut. Maka berikutnya, inna syahra ramadhana yustaqbalu bi umuri ahammiha, sesungguhnya bulan Ramadan ya kita sambut, kita hadapi dengan perkara-perkara yang penting. Ya, utamanya adalah at-taubatu ilallah azza wa jalla. Ramadan kita sambut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya untuk menjaga kebaikan yang ada di bulan Ramadan, tentu kita sambut ya Ramadan itu dengan taubat yang nasuhah, taubat yang jujur, yang benar. Ya, kita berhenti dari melakukan dosa yang kita taubati, terutama dosa besar ya, atau dari seluruh dosa yang ada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakada yanbaghi, seperti inilah sepatutnya keadaan kita di bulan Ramadan. Wa anta tastaqbilu syahrul Ramadan, kamu menyambut bulan Ramadan itu ya dengan demikian tadi. Wa yudrikuka ba'da ayyam, dan insyaallah kita akan sampai beberapa hari lagi di bulan Ramadan. Anta tuba ilallah, kita bertaubat kepada Allah, ini perkara yang sangat penting. Ya, masuknya Ramadan diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang membuat Allah itu bergembira dengan taubatnya kita. Nah, ini taubat yang membuat Allah itu bergembira dengan taubat kita, dan Allah senang dengan taubat kita, yaitu taubat nasuha ya, taubat yang baik, yang mana di dalam taubatnya itu kita berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian taubat yang di dalamnya kita menyesali atas apa yang telah kita perbuat dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian taubat yang di dalamnya seseorang berazam, berniat kuat untuk tidak kembali lagi terhadap perbuatan dosanya dan tidak lagi menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada taubat yang membuat Allah itu bergembira, karena memang Allah itu bergembira. Allah punya sifat bergembira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bergembira atas taubatnya seseorang apabila dia bertaubat kepadanya. Bahkan Allah lebih bergembira dari seseorang yang mengadakan perjalanan jauh ya, dengan bawa barang bawaannya, kendaraannya, dia melampaui padang yang sangat luas. Kemudian di tengah perjalanan jauh kanan dan kiri tidak ada orang lewat, tidak ada penduduk satupun. Tiba-tiba ketika dia beristirahat pada satu tempat, ya, dia beristirahat pada satu tempat, tiba-tiba kendaraan dan barang bekalnya menghilang, lari. Maka orang ini ketika terjaga kaget, waduh, saya bakal mati, saya bakal meninggal. Kalau saya kembali ke negeri asal saya, tidak akan mungkin, pasti mati di jalan karena sangat jauh. Kalau saya melanjutkan perjalanan juga tidak akan mungkin, masih jauh perjalanan yang harus ditempuh. Maka dia dalam keadaan putus asa,
dia beristirahat di satu tempat di situ, tidak kemana-mana, dalam keadaan putus asa dari kehidupan. Dia menunggu kematian di situ. Oh, saya bakal mati. Dia sudah putus asa. Tiba-tiba ketika dia sadar membukakan matanya, ya, kendaraan dan barang bawaannya ada di hadapannya. Kendaraan dan bawaan bekalnya ada di depannya. Maka dia merasa menemukan kehidupan, menemukan kembali hidupnya setelah putus asa dari kehidupan tersebut, dan dia hanya menunggu mati. Saking gembiranya, orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, anta abdi wa ana sayyiduka, ana rabbuka." Begitu. Sampai dia bilang, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku ini Tuhanmu." Saking gembiranya dia ngomongnya salah. Sampai dia mengatakan, "Aku ini Tuhanmu, engkau hambaku." Itu kepada Allah. Salah apa benar? Ucapan kafir bukan? Ucapan kafir bukan? Iya, ucapan kafir. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kesalahan itu apa? Kesalahan itu dimaafkan. Aku Rabbmu, engkau adalah hambaku. Saking gembiranya. Dan kata Nabi, Allah lebih gembira dari melebihi bergembiranya orang tersebut. Ya, Allah lebih bergembira ketika ada orang bertaubat melebihi gembiranya orang yang tadi itu, yang menemukan kembali kehidupannya. Maka ini yang sangat penting, bahwa Ramadan kita sambut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat yang bisa menyebabkan Allah itu bergembira dengan taubatnya kita, dengan sebab taubatnya jujur. Yakni taubat yang disyaratkan di sana ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan taubatnya orang yang mengatakan yaqulul insan, seseorang mengatakan bilisanihi, dengan lisannya, tubtu ilallah, saya taubat kepada Allah. Ya, atau ya Allah aku bertobat, wa huwa baqin ala maksiatillah, padahal dia tetap baik, ya, bermaksiat di atas kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubatnya cangkeme baik, mulutnya saja yang bertobat, tapi dia tetap tidak bertaubat, ya, kelakuannya. Bukan pula laisatit taubah ma'asyiral muslimin, bukan juga dikatakan taubat an yaqulal 'abdu dzalik, seseorang hamba yang dia itu tidak peduli, tidak menyesal apa yang ia perbuat, ghairu nadimin ala maqtarafa. Jadi bukan taubat ketika ada orang bertaubat tapi dia tidak menyesali perbuatan dosanya. Wah, enaknya pengensi sebelum taubat, seneng. Ya bukan taubat namanya, karena tidak menyesali, bebas. Ini namanya tidak menyesali, ini bukan taubat. Laisatit taubah, bukan juga dikatakan taubat an ya'zimal 'abdu 'ala al-'audati ila dzunubi wal ma'asi ba'da an tarakaha. Bukan pula yang namanya taubat dikatakan taubat yang benar, seseorang berazam, seorang hamba berazam, nanti balik lagi, saya taubat Ramadan saja, nanti setelah Ramadan balik maning. Nah, ini namanya bukan taubat. Punya tekad, punya niat, dia kembali kepada perbuatan dosa dan maksiatnya setelah dia tinggalkan. Ini bukan taubat. Bukan taubat. Maka ikhwan sekalian, hadza amrun muhim. Ini adalah perkara yang penting. Ya,
nunabbihu alaih, yang kita harus berhati-hati. Ya wa nahnu nastaqbilu syahr Ramadan, dan kita menyambut bulan Ramadan. Ya li'anna minan nas, karena sebagian manusia ada orang yang bertaubat kepada Allah, man yatubu ilallahi jalla wa ala qabaila syahr Ramadan, bertaubat kepada Allah menjelang bulan Ramadan, wa yastadimul hala fi syahr Ramadan, padahal dia keadaannya masih tetap seperti itu di bulan Ramadan. Ya, akan tetapi i'lamu, ketahuilah, anna minhumus shadiq wa minhumul kadhib fi dzalik. Jadi memang di antara manusia itu ada tobatnya tobat beneran, jujur, ada yang tobatnya itu dusta. Amma shadiq, orang yang bertobat dengan jujur, fi taubatihi ilallah, fa huwa alladzi aqla'a 'anil dzanbi, yaitu orang yang tobatnya itu dia bisa meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, wa nadima 'ala ma fa'ala, dia menyesali apa yang ia perbuat. Yang ketiga, wa azima 'ala an la ya'uda ila hadzal dzanbi, dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada dosanya tersebut fi Ramadan.